Mbak Firza ya? Iya, Oke, benar jadi sekali. kemarin kita udah buat janji di WA sebelumnya ya. Iya. Gimana nih kabarnya Mbak Firza hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, cuman sedikit melelahkan. Kalau sedikit melelahkan, kenapa tuh bisa sampai melelahkan gitu? Eh, karena saya tuh lagi banyak banget kegiatan ya di luar. Terus habis itu di semester yang sekarang ini tugasnya juga bener-bener yang membludak banget. Gitu ya. Jadi membuat saya tuh kayak merasa istirahat aja tuh gak ada waktu gitu. Oke, Mbak Firza sekarang ini udah semester berapa? Alhamdulillah sekarang sudah semester 5. Oh iya ya. Oh, pantesan sih, emang banyak ya tugasnya kalau semester 5 ini udah masa-masanya yang kayak katanya orang itu kalau di semester 5 tuh udah lumayan berat gitu ya, kerasa pasti ya sekarang Mbak Firza rasain itu ya. Iya Bu, misalnya tuh kayak eh, sudah sedikit ada rasa bosan untuk kuliah. Tapi nggak boleh sampai berhenti ya. Oke, baik. Sebelumnya mungkin kita kan cuma ketemu di WA gitu ya. Mungkin saya bisa perkenalan terlebih dahulu ya sebelum kita mulai sesi konseling kali ini. Jadi perkenalkan nama Ibu Husnul Vika. Pak Firza bisa panggil saya Ibu Vika aja atau Kak Vika atau Mbak senyamannya Mbak Firza seperti itu. Nah di sini saya akan membantu atau memfasilitasi Firza untuk bisa kita sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Firza alami seperti itu. Nah kalau dari Mbak Firza sendiri mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Firza. Di sini saya mahasiswa semester 5. Sudah. Semester 5. Mbak Firza kuliahnya di mana? Saya kuliah di Universitas Negeri Malang. Oh di UM ya. Iya. Oke, jadi asalnya nih Mbak Firza dari mana? Kalau boleh tahu? Saya asalnya dari Jakarta. Oh, Jakarta berarti ke sini jauh juga ya lumayan ya dari Jawa Barat ke Jawa Timur gitu ya. Iya. Baik, oke. Nah terkait kedatangan Mbak Firza kepada Ibu ini emang karena keinginan Mbak Firza sendiri atau mungkin ada yang memberikan saran untuk Mbak Firza untuk datang kepada Ibu? Sebenarnya sih karena kesadaran diri saya aja ya Bu, karena saya butuh tempat untuk validasi terkait apa yang sedang saya rasakan gitu sih Bu. Oke, baik. Jadi Mbak Firza ini kesini karena kemauan sendiri seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya apakah Mbak Firza ini sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum Pak? Sebelumnya sudah pernah di semester lalu. Oke, semester lalu. Nah, menurut Mbak Firza, konseling itu seperti apa sih dan bagaimana perasaan Mbak Firza setelah melakukan sesi konseling ini? Menurut saya tuh konseling itu tempat yang benar-benar nyaman untuk saya bercerita terkait apa yang sedang saya rasakan. Dan di situ tuh saya tidak merasa dihakimi ataupun dijudge ya. Jadi saya tuh lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan. Terus udah gitu eh, Mbak Firza lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang Mbak Firza rasain, kemudian saya juga bisa berbagi cerita apa yang saya alami saat ini. bagus sekali ya. Saya sangat-sangat mengapresiasi atas keberanian Mbak Firza untuk kembali datang ke sesi konseling gitu ya. Nah, baik karena Mbak Firza juga sudah mungkin udah nggak asing ya dengan sesi konseling seperti itu ya. Karena mungkin sudah apalagi semester 5 ya, mungkin sudah banyak mata kuliah konseling yang sudah dilewati oleh Mbak Firza seperti itu. Nah, baik untuk sedikit saja sebagai pengantar. Jadi di sesi konseling kali ini Mbak Firza tidak perlu takut, tidak perlu merasa apa ya ragu untuk mengeluarkan apa yang Mbak Firza ingin keluarkan gitu sama seperti yang Mbak Firza katakan bahwa di tempat konseling itu Mbak Firza bisa mengungkapkan apa yang Mbak Firza rasakan dengan nyaman tanpa menjudge seperti apa ya karena apa yang Mbak Firza sampaikan hanya kan berakhir di sesi konseling saja gitu ya. Kita kan tidak akan membahasnya di luar sesi konseling kali ini. Jadi apa yang Mbak Firza sampaikan hanya cukup sampai di sana seperti itu. Nah, apakah bisa dipahami? Sangat bisa Oke, baik. Baik. Nah, untuk sesi kali ini saya cuma
30 sampai 45 menit Mbak. Nah karena saya juga ada kegiatan lain setelah ini. Nah apakah dari Mbak Firza dirasa cukup? Insya Allah cukup sih. Oke cukup ya. Oke baik, mungkin kita bisa Mbak Firza boleh bisa mulai menceritakan akar dari permasalahan yang mungkin akhir-akhir ini tuh sering mengganggu Mbak Firza seperti itu. Nah di sini juga saya izin mencatat ya Mbak untuk keperluan asesmen saya pada sesi pelajaran kali ini. Baik, jadi akhir-akhir ini tuh saya lagi merasakan pikiran yang sebenarnya nggak perlu dipikirin sih. Kayak saya tuh punya beberapa teman di luar perkuliahan gitu ya, dan itu tuh teman-teman saya tuh dari berbagai daerah. Nah kebetulan itu saya tuh lagi ada program bareng sama teman saya ini. Saya tuh awalnya itu tidak mau mengambil program ini, tapi saya malah dibilang kamu tuh layak jadi apa namanya, jadi pemimpin di sana. Terus akhirnya saya jadikan CO kan. Nah tugas CO itu kan untuk mengatur orang-orang di dalam itu supaya bergerak semua, tidak hanya mengandalkan satu orang. Terus ada tuh teman saya yang satunya lagi kayak, kamu tuh apa sih, semuanya apa-apa kamu yang ngatur, ini kamu yang ngatur, itu kamu yang ngatur. Kalau kamu yang ngatur-ngatur kayak gini terus, kenapa kamu gak kerjain sendiri aja, kenapa kamu harus nyuruhnya malah orang lain. Terus aku bilang, ya aku gak bisa kerja sendiri kalau tanpa bantuan dari kalian juga kan, karena kan ini kan prokernya itu per tim, per divisi. Terus mereka malah yang kayak, ya udahlah kalau kamu yang mengatur-ngatur kayak gitu terus, mendingan kamu aja yang kerjain sendiri. Akhirnya tuh mereka tuh nggak mau bantu saya buat menyelesaikan program itu kan. Terus saya karena udah mepet banget dengan deadline yang ditentukan, akhirnya saya berinisiatif untuk maksudnya memberitahukan ke teman-teman saya yang lain, bukan ke dia doang. Ayolah sama-sama kita mengerjakan ini tuh proyeknya proyek kita bareng, bukan aku doang. Aku nggak bisa gerak apapun kalau tanpa bantuan kalian. Saya ngomong kayak gitu kan ke mereka. Terus habis itu mereka tuh tetep aja nggak gerak. Akhirnya saya karena udah mepet banget sama deadline-nya, ya udah saya yang kerjain sendiri dan dibantu sama teman saya dari divisi lain. Terus selesai itu tuh teman saya malah dibilang, dia tuh malah sosokan kita bantuan sama orang lain, bilang kita nggak ada yang mau kerja, nggak ada yang mau kayak gini. Terus saya tuh di situ tuh kayak merasa sakit hati. Terus aku tuh awalnya pengen kayak gini tuh biar aku bisa ngajak teman-teman aku tuh berkembang bareng, bisa menyelesaikan semuanya bareng. Tapi kenapa mereka pemikirannya tuh malah beda dari aku. Terus akhirnya saya beberapa hari setelah kejadian itu tuh saya selalu kalau ketemu sama dia tuh di pikiran saya tuh selalu terlintas kayak, aduh males banget ketemu sama dia, pasti mereka mikirnya kayak gimana nih, pasti mereka ngomongin aku kan. Itu kan jadi membuat saya kepikiran terus. Lama-lama saya tuh ketika kepikiran itu malah stres sendiri. Terus saya malah jadi ngedrop kan, karena berinteraksi terus sama teman saya yang ini. Terus akhirnya mulai dari situ saya kayak udah mencoba membuang pemikiran seperti itu. Nggak usah dipikirin, temen bukan hanya dia tapi banyak. Tapi entah kenapa tuh pikiran itu tuh selalu nempel di kepala saya gitu loh Bu. Jadi saya kayak masih terngiang-ngiang terus, jadi saya masih bingung cara untuk mengatasi itu seperti apa. Oke baik, saya paham ya, pasti sulit berada di lingkungan yang saya dibilang kurang mendukung ya, kurang mendukung Mbak Firza. Padahal saya Mbak Firza di situ mau sama-sama berkembang, tapi ternyata teman-temannya malah salah mengartikan apa yang Mbak Firza lakukan seperti itu ya. Dan mungkin itu memang cukup berat ya bagi Mbak Firza. Pasti apalagi orang yang harusnya bersama-sama gitu, kita harus Mbak Firza
dijatuhkan seperti itu ya. Oke, nah baik Mbak Firza. Nah di sini apakah ada suatu hal yang mungkin Mbak Firza itu coba lakukan? Kan Mbak Firza tadi sudah mencoba yang menjauhi, kayak misalnya Mbak Firza itu menjauhi pikiran-pikiran yang dapat mengganggu Mbak Firza sendiri. Nah, apa yang Mbak Firza lakukan untuk mencoba menjauhi pikiran-pikiran itu? Yang saya lakukan selain menepis pemikiran seperti itu sih, saya lebih menjaga interaksi saya dengan teman saya itu ya Bu. Karena setiap kali saya berinteraksi dengan dia tuh pasti ada saja lontaran kata-kata yang membuat saya tuh merasa kalau saya ini benar-benar yang pengen dihargai gitu sama mereka. Jadi kayak mereka tuh selalu bilang kalau ketemu saya, tuh dia tuh orang sok gaya tuh, pengennya jadi pemimpin tapi nggak becus memimpin begitu. Jadi saya ketika mereka bilang kayak gitu, walaupun rasanya sakit banget itu, saya balas dengan senyuman, terus saya perlahan menghindari mereka. Terus kalau ada di satu ruang lingkup itu bersama mereka, ya saya ngobrol seperlunya aja sama orang tersebut sih. Bagus. Oke, baik. Saya apa dari Mbak Firza saya sudah memberikan semacam perlindungan ya untuk kebaikan diri Mbak Firza sendiri gitu Mbak Firza. Saya sangat mengapresiasi Mbak Firza karena Mbak Firza itu sudah berani gitu mengambil keputusan untuk diri Mbak Firza sendiri seperti itu. Nah, pernah nggak ada masa ketika teman-teman Mbak Firza itu tidak 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 apa ya, kayak tidak menjatuhkan Mbak Firza begitu, jadi kayak dia itu lebih menghargai Mbak Firza, ada nggak masa yang seperti itu? Kalau sama orang yang sama ini kayaknya nggak pernah deh, karena dari awal saya masuk organisasi itu dia kayaknya punya permasalahan pribadi sama saya, jadi dia kayak apapun yang saya lakukan tuh selalu salah di mata dia. Cuman kalau untuk teman-teman saya yang lain itu mereka mendukung banget sih Bu, dan bisa diajak kerjasama. Oke, jadi permasalahan Mbak Firzanya hanya satu orang gitu ya, jadi untuk orang lain itu sebenarnya alhamdulillah cukup mendukung Mbak Firza seperti itu. Nah, apa yang apa perbedaan yang Mbak Firza rasakan ketika Mbak Firza menemukan teman yang mendukung Mbak Firza dan yang tadi itu? Kalau perbedaannya sih, saya merasanya tuh kalau kan biasa kalau kita lagi ada tugas kuliah, terus kayak di organisasi itu sibuk terus, kalau ada yang mendukung itu kan semangat kita jadi meningkat ya, bukannya malah turun. Itu sih yang saya rasakan. Kalau untuk teman-teman yang kayak menjatuhkan ataupun dia tidak bisa menghargai saya ataupun malah menjudge, itu menurut saya dia memang ada luka tersendiri. Namun saya rasa tuh apa ya, dari sisi sisi lainnya, kalau dari pandangan saya ya, saya menilainya untuk meningkatkan semangat saya aja itu, oh kalau mereka nggak suka sama kita itu biar urusan mereka, tapi kita jangan ngebenci orang itu. Kan kalau namanya orang kalau dibenci kan nggak enak ya Bu. Jadi sebisa mungkin saya menahan diri saya untuk tetap menjaga apa namanya, menjaga hubungan baik dengan orang tersebut. Selalu sekali apa yang berjalan. Jadi Mbak Firza tetap berusaha untuk berbuat baik ya, meskipun orang itu tidak berbuat baik sama seperti yang Mbak Firza lakukan ke panitia seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian ketika merasakan lebih semangat gitu, lebih mendukung, apa sih yang Mbak Firza inginkan dari apa yang Mbak Firza ingin rasakan ke depannya ketika menghadapi masalah ini? Apakah Mbak Firza ingin misalnya nih Mbak Firza ini ingin hubungannya lebih baik, atau Mbak Firza ingin bisa lebih tenang aja, lebih enjoy aja, kalau emang ada orang yang nggak suka kita ya ya wajar aja gitu, gimana nih Mbak Firza? Kalau saya sih berpikir ke depannya, saya kalau ketika ada orang yang nggak suka sama saya, ya itu biarlah menjadi urusan dia. Kalau
tiba-tiba dia nggak suka sama kita, kalau kita pikirin terus itu kan lama-lama numpuk di pikiran, malah buatnya jadi stres kan. Jadi menurut saya sih saya pengennya lebih berdamai aja, terus enjoy ngejalanin hidup biar nggak terlalu yang gimana-gimana gitu deh sama orang lain. Oke, bagus sekali. Jadi Mbak Firza ini inginnya lebih berdamai sama orang-orang dan lebih enjoy aja gitu tanpa memikirkan perasaan-perasaan yang mungkin mengganggu Mbak Firza gitu ya, kata-katanya yang mungkin menyakiti Mbak Firza seperti itu ya. Mbak Firza tidak ingin untuk terlalu dalam untuk memikirkan hal-hal tersebut seperti itu. Selama ini apa sih yang membuat Mbak Firza itu bisa bertahan sampai detik ini? Mbak Firza masih melanjutkan proker itu? Masih. Oke. Nah, meskipun ada orang yang merendahkan Mbak Firza, yang kayak menjelek-jelekan Mbak Firza, apa sih yang membuat Mbak Firza itu sampai sekarang itu masih bisa bertahan di dalam proker? Salah satu yang membuat saya bertahan itu yang pastinya itu karena tanggung jawab ya. Itu ketika saya mengambil keputusan itu berarti saya sudah siap dengan konsekuensi dan tanggung jawab yang akan saya terima. Jadi menurut saya kalau saya tiba-tiba, saya sebenarnya bisa aja menghilang dan saya nggak terlalu mempedulikan hal tersebut. Tapi kembali lagi pada diri saya, kalau saya itu mempunyai prinsip di mana ketika saya sudah mengambil keputusan, ya saya harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Jadi Mbak Firza sebenarnya sudah mengetahui ya apa yang sebenarnya Mbak Firza itu bisa lakukan gitu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu. Nah, mungkin ada hal yang membuat Mbak Firza itu masih ragu seperti itu, yang membuat Mbak Firza masih sering kepikiran gitu. Ada sih, saya tuh kayak merasa takutnya orang yang gak suka sama saya ini tuh menghasut orang-orang di sekitar saya, karena kan lingkupnya juga masih teman ke teman gitu ya Bu, jadinya kayak menghasut untuk membenci saya. Jadi saya ngerasanya kayak masih ada rasa takut juga untuk mulai apa ya namanya, mulai menjalin hubungan dengan teman saya yang lebih dekat lagi sih Bu. Oke, tapi sejauh ini apakah yang Mbak Firza takut itu betul-betul terjadi atau itu hanyalah sebuah pemikiran yang ada dalam diri Mbak Firza? Sebenarnya sih itu hanya pemikiran aja saya aja sih Bu. Nyatanya tuh sampai sekarang saya masih kayak punya teman yang benar-benar mendukung saya, terus even mereka tuh udah dibilangin ya Firza tuh orangnya gini, terus mereka tuh kayak oh ya udah sih itu biar jadi urusan dia, kan kita berteman juga nggak ngelihat dari kondisi dia kayak gimana gitu sih. Oke, bagus sekali ya oke, baik dari penjelasan Mbak Firza ini ya. Jadi sebenarnya pemikiran-pemikiran yang Mbak Firza alami itu hanya ada di pikiran Mbak Firza sendiri seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, dan teman-teman Mbak Firza itu sebenarnya mendukung Mbak Firza ya, tapi hanya satu orang ini yang mungkin mengganggu Mbak Firza. Nah, mungkin Mbak Firza sudah punya gambaran nih kan, tadi Mbak Firza sudah menemukan jawabannya dari ketakutan-ketakutan itu sebenarnya hanya pemikiran yang muncul dari diri Mbak Firza sendiri, tapi kenyataannya itu di luar tidak seperti itu. Nah, untuk berdamai dan bisa lebih enjoy lagi ke depannya itu kira-kira apakah Mbak Firza itu mempunyai gambaran atau sudah menemukan langkah gitu yang mungkin Mbak Firza akan lakukan ke depannya untuk bisa lebih enjoy, lebih berdamai, atau untuk bisa menghilangkan pemikiran yang tadi itu, mengingat kenyataan yang ada di dalam proker itu sebenarnya tidak seperti apa yang Mbak Firza takutkan dari Mbak Firza ya. Kalau gambaran saya untuk kedepannya sih kayaknya kan saya itu tipe orang yang kalau ada suatu masalah tuh pasti kepikiran banget loh. Jadi kayaknya menurut saya saya menyelesaikan dulu program ini, terus saya berbicara sama teman saya yang satu ini
Dan kalau misalnya permasalahan itu sudah terselesaikan, mungkin kedepannya bisa saya introspeksi diri juga terkait hal apa yang seharusnya saya lakukan ketika saya sedang berada di situasi seperti itu, agar tidak jadi kesalahpahaman lagi dan ya menjalin hubungan yang lebih baik lagi sih sama orang yang bersangkutan. Bagus sekali Mbak Firza. Nah, oke, menurut Mbak Firza dari 1 sampai 10 ini seberapa efektif langkah-langkah yang menurut Mbak Firza dari ucapan itu bisa bermanfaat untuk Mbak Firza? Saya rasa 6 kali ya. 6, oke, baik. Nah, kenapa nih Kak kok masih 6 gitu? 6 karena saya juga masih bingung ya sebenarnya, kan saya niatnya pengen menyelesaikan masalah sama orang yang bersangkutan, tapi kan nggak tahu lagi, balik lagi ke diri dia gitu ya, seperti apa. Nah, menurut Mbak Firza untuk bisa meningkatkan keyakinan diri Mbak Firza ini dari 6 ke 7, 8, 9 itu seperti apa kira-kira? Saya meyakinkan diri saya itu ya pokoknya kita jalanin dulu, kita coba dulu, apapun hasilnya yang penting kita sudah mencoba, dan rasa yang saya rasakan itu sebenarnya benar-benar gak ada, harusnya gak perlu ditakutin. Jadi yang penting itu intinya kita mencoba terlebih dahulu, hasilnya apapun itu urusan belakangan. Oke, bagus. Saya sangat salut ya sama Mbak Firza karena sudah mempunyai apa ya, semacam semangat yang lebih tinggi gitu ya, lebih semangat lagi dari sebelumnya yang awalnya masih merasa sedih, cemas gitu, kepikiran, akhirnya sekarang sudah mulai menyadari kalau sebenarnya hal-hal itu, masalah itu bisa diselesaikan dengan lebih baik lagi tanpa harus lebih memikirkan kepada pikiran-pikiran yang belum tentu benar adanya seperti itu ya. Jadi Mbak Firza ini akan lebih fokus kepada bagaimana caranya Mbak Firza itu menjalin hubungan baik dengan orang itu, dan kita di sesi ini juga kita sudah apa ya, sudah mendapatkan salah satu alternatif penyelesaiannya, yaitu dengan mencoba berbicara kepada orang yang bersangkutan secara langsung seperti itu ya. Oke, dari Mbak Firza apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup sih. Oke, sudah cukup ya. Nah, menurut Mbak Firza apa sih yang Mbak Firza dapatkan di sesi konseling kali ini? Yang saya dapatkan dari sesi konseling pada hari ini, jadi saya tuh merasa lebih lega ya Bu, terkait sebenarnya tuh yang saya alami ini gak bisa saya ceritakan ke orang lain, tapi sama Ibu bisa saya ceritakan. Terus saya juga sebenarnya udah ada planning terkait hal apa yang harus saya lakukan, tapi saya tuh masih ragu untuk melakukannya. Akhirnya tadi dapat solusi dari Ibu, bahwa yang saya lakukan itu bisa boleh dicoba. Oke, baik, bagus sekali ya. Nah, baik, bagus sekali ya. Saya izin menyimpulkan sedikit dari sesi konseling kali ini. Jadi awalnya kan Mbak Firza sedang menjalankan program di mana Mbak Firza itu sedang menjadi CEO ya dari program itu, tapi ternyata ada teman yang kayak merendahkan Mbak Firza, yang membuat Mbak Firza itu ragu sama diri Mbak Firza sendiri gitu, sampai akhirnya takut lah, cemas lah, dan lain-lainnya itu lumayan mengganggu kehidupan Mbak Firza ya. Nah, tapi di sini di sesi konseling kali ini kita sudah berhasil menemukan alternatifnya, yaitu dengan menyelesaikan program terlebih dahulu dan mencoba untuk berbicara secara langsung ya, untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara teman Mbak Firza itu ya, karena emang yang dipikir Mbak Firza itu belum tentu benar dengan dan belum tentu sesuai dengan kenyataan yang terjadi seperti itu. Nah, oke, baik Mbak Firza, kalau sudah tidak ada lagi yang Mbak Firza sampaikan, mungkin kita bisa Mbak Firza boleh mulai mencoba alternatif yang tadi kita sudah diskusikan bersama ya, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa melanjutkan untuk melihat apakah hal itu sudah lumayan membantu Mbak Firza pada minggu depan sepertinya ya Pak. Untuk jadwalnya mungkin kita bisa jadwalkan ulang di melalui grup WhatsApp saja ya, untuk menyelesaikan jadwal saya dan jadwal Mbak Firza seperti itu. Nah, mungkin kalau seperti itu saya sangat berterima kasih ya kepada Mbak Firza karena sudah mempercayai saya, sudah mau terbuka juga tadi
kasih.